ada orang tua yang sedang, mohon maaf, menyusui. Terus saya melihat ada 3 anak, 2 anak bermain kartu, 1 anak ini membaca buku. Membaca bukunya itu bukunya terbalik. Di pasar? Di pasar Kramat Jati, di pinggir pasar dekat sampah-sampah. Nah, jadi harapannya memang kita menjadi sekolah atau ruang belajar ya, ruang belajar yang betul-betul merakyat dan dekat dengan masyarakat pedesaan gitu, Pak. We can let the light just be the light. Let the sun hang in the sky. Clear your mind of all the things you're waiting on. Let there be a second you forget all the work you still have left. 'Cause tomorrow's just a little later on. Later on. Later on. Ya, sahabat-sahabat Rembang TV, kali ini saya berada di salah satu simpul gerakan literasi yang ada di Kabupaten Rembang, tepatnya di Desa Sumbermulyo. Sendang Mulyo. Sendang Mulyo. Jenenge hampir mirip-mirip desane. Sendang Mulyo wakeh. Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Nah, sahabat-sahabat, sangat istimewa sekali karena tempat ini berada di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Karena kita tahu Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang itu termasuk daerah atau wilayah yang cukup tua, bahkan di Jawa, di Indonesia ini. Karena kalau kita ngomong literasi, tidak akan mungkin meninggalkan apa yang disebut sebagai peradaban. Betul. Nah, peradaban yang terkenal di Kragan ini, mungkin sahabat-sahabat yang tahu tentang sejarah, ada yang namanya situs Pelawangan. Itu juga ada di Kragan, yang merupakan situs peninggalan manusia Austronesia yang diperkirakan merupakan cikal bakal manusia Jawa modern. Terus Megalitikum. Ada pula situs Megalitik Selodini Terjan. Nah, kebetulan skripsi saya itu, tentang Megalitik Selodini Terjan, sahabat-sahabat. Nah, tidak sampai 1 kilometer kalau kita tarik garis lurus dari situs Terjan, saya duduk di sini di Gubuk Baca Cahaya Negeri. Nah, di samping saya ada Gus Umam. Mas. Ada Mas Umam. Nama lengkapnya Daimul Umam ya? Betul. Sahabat Daimul Umam ini merupakan pendiri Gubuk Baca Cahaya Negeri yang berada di lereng Gunung Lasem ini, tepatnya di samping kiri rumahnya. Betul. Rumah orang tuanya. Rumah. Nah, Mas, apa kabar Mas Daimul Umam? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Gimana? Nek ora sehat ora rene. Mas Umam, ceritanya jenengan bagaimana kok bisa mendirikan sebuah ruang terbuka yang cukup menarik, terutama bagi anak-anak, bagi dunia pendidikan, yaitu Gubuk Baca Cahaya Negeri. Ini ceritanya gimana, Mas? Iya. Untuk Gubuk Baca Cahaya Negeri ini awalnya sebenarnya cita-cita, Mas. Cita-cita yang sudah lama. Pikiran terkait perpustakaan pribadi itu dimulai sejak MA, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu sudah ada kerentek karena memang secara pribadi kecintaan akan buku itu sudah tumbuh di waktu SD dan MTS, tapi hanya buku-buku pelajaran gitu, karena targetnya yang dilihat adalah nilai. Oke. Nah, kemudian sekolah di SD sini juga ya? Iya, Tanjung Sari, MTS di Islamiyah Safiyah Gandri Rojo, MA di Al-Anwar. Nah, di MA Al-Anwar itu kan banyak bertemu dengan orang-orang yang dari luar Rembang sendiri. Nah, di situ kemudian dikenalkan dengan sastra-sastra oleh guru bahasa Indonesia waktu itu. Jadi masih MA ya? Waktu masih MA, terus muncullah kecintaan pada membaca. Nah, kemudian ada pikiran nyeletuk gitu,
kenapa gimana kalau misalkan buku-buku yang saya miliki ini bisa dibaca orang banyak. Itu juga didukung oleh saya yang waktu itu sedang mendampingi Bapak itu kan punya ini pengiriman mangga ke Jakarta. Bapak kandung Bapak kandung, terus sama sepupu waktu itu, sama Pak D juga mengirim ke Jakarta gitu. Nah, dalam proses perjalanan menuju Jakarta itu saya betul-betul baru pertama kali memang ke Jakarta itu pertama kali itu. Nah, sampai di sana mengirim mangga di pasar Kramat Jati. Oke. Nah, di situ waktu kemungkinan sekitar tahun 2017 atau 2014 atau 2015-an gitu ya. Nah, di situ saya melihat dengan kumuhnya Jakarta waktu itu, saya melihat bahwa ada orang tua yang sedang, mohon maaf, menyusui. Terus saya melihat ada 3 anak, 2 anak bermain kartu, 1 anak ini membaca buku. Oke. Membaca bukunya itu bukunya terbalik. Di pasar. Di pasar Kramat Jati, di pinggir pasar dekat sampah-sampah. Nah, terus dalam perjalanan yang akan mau sarapan waktu itu sama sepupu saya, wah, ini misal paham tentang membaca, mungkin bukunya tidak terbalik. Nah, dari situlah saya, wah, ini jangan sampai orang-orang di sekitarku juga memiliki problematika yang sama tentang minimnya pendidikan atau minimnya literasi gitu. Nah, kemudian baru terrealisasi di 2018, tepatnya di 2 Mei. Tapi sebelum itu memang sudah proses, sudah pengumpulan buku, ikut bazar buku, pengumpulan buku secara pribadi. Kemudian baru berani itu di awal 2018. Tapi kita paskan agar lebih mudah diingat itu 2 Mei. Oke. Hari pendidikan. Betul, agar disamakan. Terus akhirnya awalnya ada 3 orang, saya sama 2 orang mahasiswa YPPI itu bersepakat untuk mendirikan Gubuk Baca Cahaya Negeri ini gitu. Untuk mengawali obrolan 2 kita. Mei 2018. Tahun ke-7 berarti ini. Jenengan bersama siapa itu? Waktu itu saya bersama Mbak Siti Mutmainah, teman MTS. Kemudian satu lagi itu Mbak Ismi dari Gantirojo. Nah, yang menarik dari Gubuk Baca ini memang dari sejak awal berdiri itu bukan dari teman-teman lingkup desa sendiri, tetapi lintas desa dan lintas kecamatan. Oke. Nah, lambat laun kemudian ada banyak sekali teman-teman yang join, ada yang dari Dadapan, dari Sarang, Seluke, ikut tergabung dalam komunitas. Jadi dulu namanya masih komunitas, belum TBM. Merambah ke TBM itu sekitar 2019 karena memang dirasa melihat kebutuhan ke depan itu sepertinya yang dilihat oleh pemerintah dan ke depannya itu TBM itu. Jadi kita secara Kemenkumham akta notaris TBM Gubuk Baca Cahaya Negeri itu. Sudah berakta notaris. Alhamdulillah. 2018 itu. Itu karena juga begini, Mas. Cerita dari akta notaris itu sebab jadi kalau dilihat sejarah literasi di Rembang itu kan, kalau saya pribadi melihatnya yang tua itu Rembang Membaca. Yang dibawa oleh Mbak Vera. Nah, itu sekitar 2016 atau sekitar berapa itu. Terus yang kedua itu sempat dikenalkan sama teman-teman itu di Kragen, ada belakang Masjid Kragen, jendela pustaka. Nah, di situ kita dihubungi, bukunya gawa gubuk kabeh Mas, daripada nek nganggur. Nah, itu gubuk. Terus akhirnya kita berdiri dan kita mulai berani yang lapak buku di jalanan. Pustaka jalanan. Nah, di tahun 2018-2019 itu pustaka jalanan berdiri. Pertama itu melapak di Sedan. Nah, terus akhirnya anggota-anggota ada yang dari Sedan, kemudian melapak di depan MAYSPS Gantirojo, di depan Puskesmas Kragen 2, Pelawangan, terus di Sarang, terus di Pasar Sarang, terus di perbatasan Sarang. Nah, itu alhamdulillahnya mulai dari pengenalan lewat literasi pustaka jalan muncul ternyata teman-teman literasi yang baru gitu. Memang harus ada
Ya seperti inilah, saya sebenarnya juga ada ikhtiar untuk memprofil kawan-kawan yang berkaitan dengan dunia literasi. Mungkin nanti akan saya ke Bulu, Sip. akan ke mana Kaliori atau Sumber. apa, di Sumber gitu. Kemarin kan sempat ngobrol dengan Ayu juga. Jadi karena saya juga berangkat dari hal yang sama gitu kan. Misalnya di Semarang dulu saya juga mengelola perpustakaan Mas Mom. Jadi rasanya kayak ini saya senasib gitu loh. Senasib seperjuangan gitu. Kaitannya dengan pengelolaan perpustakaan. Dan tentu kegiatan-kegiatan komunitas seperti ini kan tidak hanya membaca ataupun menulis saja. Betul. Nah, kira-kira selain tadi melapak, itu apa sih kegiatan yang dilakukan sahabat-sahabat di Gubuk Baca Cahaya Negeri ini? Selain itu apa Mas misalnya? Sebenarnya banyak Mas ya. Banyak karena memang sebelum kita mendirikan ini kita mencoba untuk melihat pergerakan dari komunitas-komunitas lain yang sudah berdiri. Apa inovasinya, kemudian apa yang menjadikan itu tetap tumbuh dan berkembang gitu kan. Program-programnya itu di awal itu selain lapak itu ada pustaka jalanan itu ya, pustaka jalanan, kemudian ada kelas menanam, ada kelas kelas kreatif. Itu yang berkaitan dengan crafting, eco-print itu kegiatannya, kemudian ada kelas menggambar, ada kelas membaca, kemudian ada diskusi alam bahasanya gitu, terus mendekat pasca selama COVID itu kan karena memang dirumahkan jadi kita ada yang namanya kegiatan safari literasi. Nah, bersama dengan teman-teman KKN Al-Kamal, KKN Al-Anwar itu berkunjung ke desa-desa di daerah Sedan dan Kragan itu karena memang ingin menumbuhkan literasi di desa-desa tersebut. Itu kemudian diskusi alam itu sekarang berkembang jadi Klub Buku Rembang. Jadi kan juga termasuk yang mendirikan itu sama teman-teman itu. Jadi tapi Klub Buku Rembang tidak ada sekretariat atau sekretariat di sini? Sekretariat juga di sini juga sebenarnya gitu. Jadi kayaknya kok perlu dipisah sih gitu. Itulah. Berarti beda dengan teman-teman yang setiap malam minggu pustaka malam itu beda? Oh beda. Itu beda. Dari siapa itu Mas? Anak-anak? Saya kenalnya itu siapa ya? Mas Ehsan juga atau siapa itu namanya itu? Itu kayak afiliasi sama perpustakaan malam Pati. Pati. Makanya logonya hampir sama itu. Hampir sama betul. Itu pesertanya juga, misalnya kegiatan-kegiatan yang jelaskan itu pesertanya juga anak-anak sini atau? Iya, anak-anak sini lintas desa. Jadi ada yang desa sebelah, desa Sendang, desa Tanjung Sari itu yang lebih banyak karena di sini perbatasan desa Tanjung Sari. Kemudian desa sendiri, desa Sendang Mulyo, Dukuh Bukuren itu yang lebih banyak untuk aktivitas itu. Iya. Ini berarti sumber belajar anak-anak atau pengunjung di sini itu dari jenengan pribadi atau dari selain itu dari mana Mas tadi? Sumber akomodasi. Ini. Oh, sumber bahan bacaan. Oh iya. Buku-buku. Kalau sumber bahan bacaan itu awalnya dari saya pribadi sama teman 3 orang itu. Kemudian kita buka pamflet donasi. Nah, itu bermunculan donasi-donasi termasuk dari jendela pustaka yang di Kragen itu bermuncul-munculan. Nah, sampai sekarang ini sudah hampir sekitar 2000 lah. Terus yang kemarin dapat hibah buku dari Perpusnas 1000 buku anak-anak itu yang sama lemari 1 set. Itu alhamdulillah ya. Itu, dari pemerintah itu. Selain itu ada lagi nggak Mas? Misalnya kegiatan yang jenengan dapat dari plat merah. Itu Mas ya. Dari kampus ya, kampus di PPI digitalisasi setelah kegiatan penelitian ya. Ya, digitalisasi perpustakaan. Terus paling KKN itu sih Mas. Kalau sempat ada karena memang dulu 2019 itu ada partner kita Mas Bebek Pandangan itu melakukan perjalanan dari saya lupa dari Nganjuk atau dari mana itu ke Jakarta jalan kaki. Walah. Itu untuk protes free ongkir waktu itu pos agar donatur yang pengen mengantarkan buku ke teman-teman baca itu tidak dikasih ongkir. Betul. Nah itu terus protes, ternyata itu diberi
apresiasi gitu, dana oleh Kemendikbud, tapi ya memang karena suatu hal yang tidak memungkinkan akhirnya akhirnya belum gitu. Memang dari teman-teman kayak belum memungkinkan gitu, jadi belum. Itu sih. Ya. Jadi sahabat-sahabat menarik dan aku merasa bernostalgia dengan gerakan yang dilakukan oleh sahabat Umam ini. Kalau ini ke pribadi ya Mas ya. Jenengan buku yang membuat jenengan pasti membaca buku itu. Ada nggak buku yang membuat jenengan merasa ini buku favoritku ini? Untuk dulu ya, untuk awal-awal kenapa saya bisa tumbuh dan hidup dan mencintai buku dan mencintai teman-teman untuk membaca itu Andrea Hirata. Makanya pas jenengan ketemu itu di DCI ya lo gitu. Andrea Hirata. Andrea Hirata tapi yang judulnya itu Ayah. Bukan tetralogi. Laskar Pelangi, bukan Sang Pemimpin. Trilogi atau tetralogi ya, Laskar Pelangi itu. Ayah itu, wah, itu kayak betul-betul membawa, kayak aku di posisi tokoh utamanya itu. Jadi itu yang membuat, dan itu kan kalau novel Andrea itu kan, ngobrol novel Andrea. Enggak apa-apa Mas, engkau tekan dinding lagi. Itu kan dekat dengan masyarakat bawah ya. Jadi kayak ada tanggung jawab terlalu tinggi bahasanya. Iya kayak ada, manusia untuk berdampak lah gitu. Manusia untuk bermanfaat untuk orang lain agar tidak itu. Itu satu, kemudian ya pasti tetraloginya Pram ya. Yang membuat pemikiran menjadi kritis. Kemudian Sekolah Itu Candu. Karya Pak Rom Topati Masang. Insis Press itu sama buku-buku Insis Press. Itu mungkin yang bisa karena pertanyaan tentang gubuk baca itu kan hanya itu pintu masuk itu. Sebenarnya betul. Kita akan lebih ngobrol soal gagasan sebenarnya. Karena saya juga tertarik dengan kebetulan sahabat Umam ini memajang apa ini tokoh-tokoh siluet ya. Lukisan siluet tokoh-tokoh yang mungkin beliau juga mengidolakan. Kalau tidak diidolakan nggak mungkin dipasang. Ada Soekarno, ada Tan Malaka, ada Munir, ada Gus Dur, sama ada Marsina. Nah, seperti kan beliau-beliau ini kan tetap orang yang membaca buku. Betul. Dan orang yang tidak mendiamkan apa yang dibaca. Orang yang tidak mendiamkan gagasan-gagasan yang dia cerna melalui membaca buku. Tetapi orang yang bergerak atas apa yang dia baca. Nah, ini kan menarik. Mancing. Ini kan menarik karena sahabat ada puisi atau lagu ya. Puisinya Wiji Tukul itu kan kemudian dilakukan apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu, apa guna banyak ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli. Nah, itu kan sangat menghantam orang-orang yang misalnya kutu buku, tetapi orang itu diam ketika melihat kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan tentu ini juga tidak akan relate dengan buku Ayah yang dibaca oleh Mas Dabat Umam tadi yang menceritakan realitas sosial semacam itu. Artinya sastra bukan hanya untuk sastra. Tetapi bagaimana sastra itu bisa untuk perjuangan, untuk membuat gairah tadi bergerak untuk berdampak. Gimana sahabat Umam terkait dengan mungkin jenengan juga bisa cerita apa yang sahabat-sahabat di Gubuk Baca Cahaya Negeri lakukan, misalnya advokasi apa dan lain sebagainya kaitannya dengan mengilhami pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh ataupun dari buku-buku yang jenengan baca, kaitannya dengan tadi Sekolah Itu Candu, bahwa sekolah itu tidak hanya soal gedung-gedung yang bagus, tidak hanya soal memberikan tenaga kerja bagi kapital. Itu menurut jenengan bagaimana, Mas? Kaitannya dengan refleksi jenengan membaca buku selama ini. Iya, terkait dengan itu, Mas, kita mengenai advokat ya, terkait dengan advokat itu memang
juga salah satu cita-cita dari gubuk gitu ya. Karena memang kita notabene anggotanya dari berbagai macam varian yang berbeda. Ada yang dari jalanan, ada yang dari petani, ada yang dari buruh pabrik. Nah, itu untuk mengadvokat itu memang kita belum secara SDM itu belum siap gitu. Tapi untuk pendampingan yang lain seperti contoh kayak Martani, masyarakat sadar tani itu ide bagaimana bahwa kita sebenarnya itu yang hidup di daerah pedesaan yang kaya akan tanah, yang kaya akan ekologi, budaya. Jadi harapannya memang kita pengen itu menjadi wadah pemuda untuk kembali lagi ke desa, hidup apa adanya gitu ya. Hidup apa adanya dan santai menikmati pedesaan yang ada dengan tetap tidak kalah terkait dengan teknologi dan sebagainya gitu. Kemudian ada itu sempat itu kita membuat gerakan yang namanya Asmita. Itu Asmita itu saya tempat baca tadi gerakan perempuan ya. Ya, itu sempat ada yang inisiasi teman dari anggota itu memang karena backgroundnya beliau gendernya kuat gitu, jadi pengen mengadakan kegiatan. Nah itu sempat melakukan penelitian ke beberapa daerah pesisir dan daerah pedesaan pegunungan terkait dengan gender dan keterlibatannya dalam relasi sosial gitu. Nah kemudian ada lagi itu ruang pasar ya. Ruang pasar namanya GBCN Store, Klub Buku Rembang, Book Party. Itu yang menjadi wadah kita untuk kalau GBCN Store itu menjadi pasar. Bagaimana kita menghidupkan diri kita sendiri melalui dengan karya kita sendiri, melalui jual beli. Nah itu karena memang pasar kita ini kan kalah dengan pasar kapitalis ya. Kapitalis desa, kapitalis kabupaten dan lain sebagainya. Memang karya anak bangsa seakan-akan ditutup dengan beberapa akses, apalagi teman-teman yang kritis gitu. Nah jadi ini masih menjadi tantangan besar juga. Kemudian Klub Buku Rembang, kemudian Rembang Book Party. Nah itu sih. Kemudian apa tadi esensinya pertanyaan tadi yang belum saya jawab? Ya mungkin cita-cita ke depan kaitannya dengan refleksi atas yang jenengan baca, pemikiran-pemikiran para tokoh, pemikiran-pemikiran para penulis yang jenengan sukai itu, gagasan itu, kemudian apa yang nanti akan jenengan lakukan menggunakan sarana Gubuk Baca Cahaya Negeri ini, mungkin yang belum nanti jenengan lakukan gitu. Iya Mas, terkait refleksi untuk ke depan tetap cita-citanya itu mengoptimalkan kembali program-program yang sudah terlaksana ya, seperti Martani, Asmita dan GBCN Store itu memang pengen sekali memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa desa itu jangan dilihat sebelah mata gitu. Jadi Gubuk Baca ini menjadi ruang diskusi, ruang tumbuh, ruang kreatif teman-teman, entah itu mau berkaitan dengan literasi atau di luar literasi. Jadi harapannya memang kita menjadi sekolah atau ruang belajar ya, ruang belajar yang betul-betul merakyat dan dekat dengan masyarakat pedesaan gitu Pak.